Pembahasan kali ini tentang kas ya, terkait pelaporan dan pengendalian. Kalau pelaporan, kalau secara akuntansi berarti seperti jurnal gitu ya, pelaporan ya. Jurnal nanti ke buku besar, nanti selanjutnya ke temu saldonya gitu ya. Misalnya saldo kasnya berapa. Tentunya kalau saldo berarti ada saldo awal, penggunaan bisa nambah bisa kurang ya kan, sama saldo akhir. Selalu tuh kalau akuntansi kayak gitu tuh. Sejak berdirinya perusahaan tuh perlakuannya seperti itu. Setiap akun, termasuk akun yang kita pelajari pertama ini akun kas. Ya. Setelah melewati dasar-dasar akuntansi yang awal kemarin, semester kemarin, dasar-dasar akuntansi berikutnya berkaitan sama akun per akun. Makanya bahasannya tuh nanti ada kas seperti hari ini ya, kas, terus selanjutnya nanti piutang, selanjutnya nanti persediaan, selanjutnya aset tetap, selanjutnya nanti hutang lancar, hutang jangka panjang, terus sama ekuitas. Untuk pertemuan kali ini fokusnya pada kas. Setelah dilakukan kasnya ini, selanjutnya pengendalian kasnya. Pengendalian itu dalam pengendalian ini menghindari tidak diselewengkan karena mengingat itu adalah suatu benda yang gampang diselewengkan. Kas itu tuh pertama tidak ada nama pemiliknya, kita ketemu di jalan bisa kita lihat. Uang di kantor misalnya uang di kantor, kalau emang ada orang yang nggak tahu kita main culas bisa diselewengkan. Paling gampang karena dia istilahnya paling liquid dan rentan sama penyelewengan ya, baik orang itu di kantor atau misalnya ukuran kantor yang masih perusahaan perorangan atau perusahaan besar juga rentan dari terkait aset sendiri adalah definisinya aset perusahaan yang paling liquid, maksudnya paling cair. Paling cair di akuntansi adalah paling mendekati wujudnya uang, gitu ya. Kalau ada kalimat liquid di akuntansi berarti aset tersebut paling mendekati dengan uang. Kalau kita punya aset misalnya ada kendaraan, ada bangunan, ada uang kas, itu berarti yang paling liquid tetap kas ya. Kalau aset itu kurang liquid karena ketika mau dijadiin kas harus dijual dulu. Maksud pengertian liquid seperti itu ya. Si Bella punya perusahaan misalnya dagang, persediaannya banyak tuh, ada gudang persediaan. Itu kurang liquid karena persediaannya harus dijual dulu, dibeli sama orang dulu, baru Bella punya aset yang liquid kas tadi gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat laporan keuangan, itu kas itu paling atas ya, karena paling mendekati uang. Yang kedua biasanya piutang, karena piutang itu tinggal ditagih, transfer jadi duit gitu ya. Di bawahnya lagi yang makin sulit lagi ke bawah tuh urutannya. Persediaan butuh proses dulu kan jual beli gitu ya. Nanti ada ke bawah lagi ada aset tetap. Jadi urutannya seperti itu. Kalau emang teman-teman ingin tahu liquid-liquidnya tuh, bisa lihat laporan keuangan yang ada di misalnya di BI gitu kan, misalnya download kita lihat misalnya di analisis tuh urutannya kalau emang pengen tahu tadi kas itu di atas gitu kan, piutang urutan-urutan gitu. Terus bagaimana pengendalian terhadap kas ini gitu ya? Ada namanya sistem kalau emang teman-teman ada kerja di perusahaan yang megang dana kas kecil, itu salah satu pengendalian seperti itu. Ada nggak kira-kira yang pernah megang dana kas kecil gitu? Belum ada. Dengan petty cash itu termasuk pengendalian kas juga. Terkait apa? Karena ada suatu transaksi yang mungkin nggak relevan kalau misalnya pakai misalnya debit nggak relevan. Pakai living mandiri misalnya nggak relevan. Misalnya Bella beli batagor tadi itu.
abangnya nggak punya rekening mandiri misalnya, kan nggak relevan kan. Walaupun Bella punya Livin, punya yang Maybank kali, punya yang itu komplit, pokoknya Bella ada semuanya. Jadi nggak relevan kan. Oleh karena itu perusahaan kebijakannya membentuk dana kas kecil tadi tuh, yang kayak dibentuk sama Ibu Nia tadi itu, Ibu ya. Tujuannya apa? Supaya efektivitas operasional tuh lancar. Jadi tinggal bayar kan tadi, harganya misalnya berapa tadi? Beli berapa? 20.000. Oh, 10. Jadi langsung kasih kan? Nah, itu transaksi yang menggunakan petty cash. Kenapa disebut dana kas kecil? Karena nominalnya dibatasi tidak terlalu besar, makanya namanya kecil kan? Tidak terlalu besar. Nah, satuan batasannya itu tiap perusahaan beda-beda. Ada yang misalnya 2 juta kan. Terus misalnya perusahaannya besar nih. Bisa jadi nggak 2 juta, misalnya 100 juta. Tapi tetap kas kecil. Tujuannya buat transaksi yang insidental. Saya dipahamin nggak maksudnya? Insidental. Misalnya tiba-tiba nih ban bocor, misalnya lagi pergi kemana tuh, Bella. Lagi dinas misalnya ya. Ban bocor, terus pakai dana kas kecil dulu gitu. Beda sama transaksi yang seperti misalnya di atas misalnya 1 miliar gitu-gitu, itu bukan kas kecil tuh ya. Itu pakai biasanya transaksinya pengendaliannya menggunakan akun bank. Jadi tabungannya ada uang yang disisihkan untuk dana kas kecil si Bunia tadi itu. Ada juga yang akunnya kas itu ada di rekening bank. Pengendaliannya kenapa di bank? Karena pertama aman ya kan gitu ya. Pengendalian kan uang itu harus dijaga kan ya, uang perusahaan apalagi kan. Kalau di bank kan itu pasti aman gitu ya. Terus kemudahan fasilitasnya bisa kayak tadi transfer dari handphone gitu ya. Bisa lewat juga cek gitu-gitu ya, pokoknya kayak gitu ya. Kebanyakan perusahaan memang memiliki rekening bank dan petty cash gitu ya. Jarang yang nggak punya petty cash kayaknya ya. Ya Mbak Nia ya? Jarang ya. Tapi ketika di neraca nanti dia satu nih, kumpul nih, ada kas kecil sama kas rekening bank tuh, namanya nanti kas dan setara kas di tampilan neraca. Kalau teman-teman nanti mau lihat neraca, silakan download, nanti ada akunnya kas dan setara kas atau kas dan bank. Itu rinciannya, misalnya nanti ada berapa list tuh. Ada misalnya kas pada Bank Mandiri, kas pada Bank Bukopin misalnya, kas pada apa. Biasanya bank gitu, biasanya perusahaan banknya banyak. Itu semua itu termasuk dalam akun yang kita pelajari ini, kas. Istilahnya bisa kas dan setara kas, bisa kas atau bank. Istilahnya perusahaan itu beda-beda akunnya, tapi akunnya itu maksudnya sama. Misalnya perusahaan Nia nih, tempatnya kerja akunnya kas dan setara kas. Misalnya di Bella misalnya kas atau bank. Bisa kamu misalnya apa tuh? Bisa misalnya kas doang gitu, tapi maksudnya sama gitu ya. Nama akun rekeningnya itu kas. Terus dari materi ini yang bakal dibahas bukan terkait akuntansi yang bank tadi. Kan tadi ada petty cash sama kas di bank. Kalau yang masalah terkait bank, itu nanti mata kuliahnya ada yang namanya akuntansi bank. Belum dapat kan masih ya? Kalau yang sekarang ini fokusnya adalah tentang petty cash. Teknis pencatatan petty cash. Pengendalian yang baik atas kas sangat penting. Alasannya uang kas dapat berpindah tangan dengan mudah. Tidak ada identifikasi pemilik. Kas adalah aset paling mungkin diselewengkan dan disalahgunakan oleh para karyawan. Banyak transaksi yang secara langsung tidak langsung mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran kas. Terkait petty cash, itu ada metodenya ada 2 ya. Yang pertama adalah metode yang impress fund system, itu maksudnya dananya tidak berubah. Ada juga yang fluktuatif metode fluktuasi. Ada perbedaan dari antara metode impress sama fluktuatif. Pengendalian atas dana kas kecil seperti yang ditampilkan di layar nih. Pertama, karena ini uangnya dalam bentuk fisik, jadi ada orang yang ditunjuk
sebagai seorang karyawan ya. Kelihatan kan di sini nomor 1 ya. Ditunjuk sebagai kayak PIC-nya kas kecil gitu ya. Jadi dia megang tuh tanggung jawab gitu ya atas kas kecil. Kalau misalnya ini perjanjian di depannya ya, kalau misalnya ada yang selisih, mungkin di tanggung jawab si pemegang kas kecil itu. Seperti itu kan ya, bunyinya ya. Selanjutnya pengeluaran dilakukan dengan membuat voucher. Karena dia sebagai PIC, dia harus punya catatan dong, makanya dia pakai sistem voucher dengan mengacu pada bukti pengeluaran, gitu ya. Jadi pada prakteknya harus ada bukti itunya, ya. Jangan sampai beli batagor tadi pakai nota nggak? Minta sudah pakai bon gitu. Kalau pakai dana kas kecil gitu ya. Terusnya itu kan ada batasannya tuh. Misalnya tadi dana kas kecilnya Bella 2 juta. Dia hari ini jajan batagor 10.000 kan. Besok dia jalan-jalan misalnya kemana. Senin dia ke Bali kan. Selasa ke Lombok kan. Habis kas kecilnya kan. Sebelum habis tuh Bella ada tindakan yang namanya pengisian kembali. Ya Bella ya. Top up ya istilahnya ya. Tapi top up itu biasanya kalau di perusahaan nggak buru-buru ujuk-ujuk gitu. Gitu nggak Bunia? Top up itu maksudnya jangan sampai habis baru minta gitu. Kalau misalnya minta uang jajan ke ortu mungkin bisa ya. Habis nih langsung dikasih kan malam itu juga langsung mewek kan langsung dikasih kan. Kalau perusahaan kan nggak gitu ya. Buktinya tuh diproses dulu sama orang accounting. Accountingnya lagi isoman kan kita nggak tahu ya prosesnya lama kan. Waduh kacau banget. Padahal si Bella Rabunya pengen ke Surabaya mungkin atau di Raja Ampat kan nggak jadi berangkat kan gara-gara proses kecilnya lama tuh. Jadi teknisnya tuh seperti itu tindakannya di lapangannya tuh. Tapi saya nggak tahu teman-teman ngalamin nggak itu kayak gitu. Gambarannya prosesnya gitu PT Cash tuh ngisi kembali pengisian awal tuh pembentukan namanya ya pembentukan terus dicatat dengan bukti-bukti yang tadi bukti transaksinya bonnya terusnya dilakukan pengisian kembali. Itu biasanya teknisnya tergantung kelincahan si PIC-nya tuh. Bisa jadi dia ketika tinggal misal 500.000 dia udah mengajukan top up. Itu teknis aja sih. Supaya maksudnya saldo itu jangan sampai nanti jadi nol besar banget gitu. Terus mengisi dana kas kecil bisa jumlahnya sama dengan pembentukan awal atau misalnya sesuai pengeluaran yang dilaporkan saat itu. Itulah bedanya metode yang impres sama yang fluktuatif tadi. Kalau yang tadi itu impres, buktinya itu nanti dikumpulkan dulu, itu ya. Nanti ngajuinnya barengan dengan sistem batch, jadi dikumpulin. Batch itu kan dikumpulin tuh bukti tumpuk ini, baru nanti diajukan pengisian kembali. Gitu ya, Mbak ya. Fluktuatif juga gitu, ditumpuk juga pengisian kembali. Cuman kalau yang impres dia nggak melakukan pencatatan harian gitu, jadi dikumpulin dulu nanti catatnya pas lagi ngisi kembali aja. Kalau yang fluktuatif dia tiap kali transaksi nyatet hari ini beli batagor, beban batagor pada kas gitu kan. Iya kan? Kan dasar akuntansi gitu kan, beban batagor pada kas. Gitu, tiap transaksi dicatat kalau fluktuatif ya. Jurnalnya seperti ini nih. Membentuk dana kas kecil pada bank. Kenapa kas kecil didebet? Ya, itu sesuai prinsip debit kredit yang kita pelajarin dulu, masih ingat gak tuh? Ya. Kalau misalnya aset bertambah, debit kan. Kalau berkurangnya lawannya aja gitu ya. Kewajiban bertambah di kredit, gitu kan. Modal bertambah di kredit, pendapatan bertambah di kredit, beban bertambah di debit gitu ya. Ini kas ini kan termasuk aset tuh, bertambahnya di debit. Karena sumbernya kas kecil itu ada sisihan dari kas yang besarnya itu. Jadi kas yang besarnya itu bank itu dikredit. Bisa dipahamin nggak nih jurnal ini? Jadi awalnya perusahaan tuh punya uang rekeningnya di bank ngumpul semua tuh ya.
Kumpul semua nih di debit nih jurnalnya. Berarti setoran modal awal misalnya debit kas pada modal, ya kan? Sering berjalan waktu dibentuklah dana kas kecil, berarti dikurangilah dari kas yang di bank tadi, makanya dia masuk ke kredit. Dibentuklah kas kecil dengan posisi debit kas kecil pada bank, makanya ini kebentuk 1 juta nih. Jurnalnya kas kecil pada bank. Poin kedua, ketika sudah dibentuk, pembayaran menggunakan kas kecil tidak ada ayat jurnal. Ini metodenya impres. Disarankan memang metode impres, ya. Karena kayaknya nggak efektif deh kalau perusahaannya besar, tiap kali jajan dikit, beli batagor jurnal. Lagi di jalan, login sistem. Padahal cuma beli batagor kan, batagor pada kas. Enggak itu ya. Terus dia misalnya ke toilet, ngejurnal lagi buka sistemnya. Beban bersih-bersih, nggak efektif kan. Makanya disarankan pakai metode yang impres. Jadi bukti-buktinya dikumpulin tuh, yang struk 2000 ke toilet tuh. Kalau mandi 5000 kan gitu ya. Iya ya? Dikumpulin, baru ntar ngisi kembali tuh. Nah, pada saat pengisian kembali, bukti-bukti tadi dijabarin nih kayak gini nih. Ada beli perlengkapan toko, misalnya 400.000. Ini sesuai bukti ya nih. Perlengkapan kantor 225.000, transportasi 140, keperluan kantor 135, totalnya nih 900.000. Pada saat pengisian kembali, jurnalnya seperti ini nih. Bebannya di debit ya, pada bank. Gitu ya. Sampai sini ada yang bingung nggak? Sampai sini ada yang bingung nggak? Udah sampai bingung nih. Iya. Bisa nanya. Oh bisa. Tentang rame-rame pada nggak nanya. Jadi tadi udah belajar bagaimana pembentukannya nih, kas kecil pada bank. Sejarahnya tahu kan? Bank ini dikredit gara-gara emang kas kecil tuh ngambil dari bank, kas yang besar. Jadi makanya kalau kas itu berkurang karena golongan aset, posisi dikredit kan gitu ya. Ini pengisian kembali seperti ini. Selanjutnya ada ini setelah pengisian kembali, staf yang menangani kas kecil menerima cek nih dari pengisian senilai 900 tadi sesuai bukti. Terusnya dana kas kecil menjadi sama senilai 1 juta. Kenapa bisa 1 juta? Karena dia bentuknya tadi berapa? Kan 1 juta nih. 1 juta kepake 900, diisi 900, jadinya 1 juta lagi. Bisa dibayangin nggak? Kalau nggak bisa dibayar nanti pakai Excel, nanti saya pakai Excel. Punya 1 juta, ya impres. Fluktuatif nggak usah difokusin. Kok gimana sih maksudnya ya? Tetap dipelajarin. Tapi praktek lapangannya kayaknya impres nih. Bentuknya 1 juta, punya 1 juta, berkurang dipakai 900, diisi lagi 900, berarti kan saldonya tetap 1 juta kan? Bisa dibayangin nggak? Itu ya. Kalau yang fluktuatif nggak gitu. Misalnya isi 1 juta nih, ngeluarinnya 900.000. Terus dia ini ngeluh misalnya nih, waduh kata si Bella, batagor naik nih, mungkin gara-gara minyak kali ya, susah gitu. Batagor naik nih gitu kan. Akhirnya si Bella bilang nih, isinya jangan 1 juta lagi dong gitu kan. Tambahin dong gitu kan 1,2 deh. Akhirnya dia ngisi kembalinya berapa tuh kira-kira? 1,1 ya, iya benar. Kan saldonya kan 100 tadi tuh. Itu fluktuatif gitu tuh. Ditentukan oleh keadaan yang terjadi. Misalnya nih, oh jangan gitu dong. Nanti kita kurang gimana kan gitu ya. Nanti kalau harga itu naik gimana? Kurang dong di jalan gitu. Naikin dong. Nah, jadi dia fluktuatif tuh saldonya. Gitu ya. Gak beda sama impres. Ngisinya itu harus sama yang udah dikeluarin. Itu kayak gitu aturannya tuh. Kalau fluktuatif
Nanti dia sesuai kebutuhan di lapangan. Bisa nego-nego gitu, nego-nego. Penggunaan metode itu, misalnya si perusahaannya nih udah impress, nggak melulu harus impress gitu. Bisa juga ganti metode bisa, gitu ya. Kalau di prakteknya gitu. Terusnya lanjut lagi, itu tadi yang kas kecil ya. Kalau memang dari teorinya sudah dibahas tadi, kayaknya nggak lengkap deh kalau nggak ngitung gitu. Ya Bel, kayaknya nggak lengkap kalau nggak ngitung. Ini Excel-nya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya, coba nih ada soal nih. Nih. Kelihatan nggak? Salon Sari membentuk dana kas kecil tuh. 1 April 2019. Mencairkan selembar cek karena memang kas kecil itu adalah sisian dari kas yang besarnya, ya. Awal pembentukan itu memang sisian dari uang kas yang besarnya gitu ya. Terusnya perusahaan melakukan pengisian kembali pada tanggal 1 Mei. Jadi dia ceritanya udah sebulan berjalan nih, ditumpuk tuh PIC-nya misalnya si Bella tuh. Bella tuh jalan-jalan mulu tuh sampai beban transportasinya 280.000. Terus ada beban representasi, beban perlengkapan, dan lain-lain. Setelah 1 bulan itu dia mengisi kembali karena saldo kas kecilnya udah minim nih, tinggal 92.000. Otomatis kan dia harus ngisi nih, ngisinya meningkatkan dana kas kecil menjadi 3 juta. Tuh, dia ningkatin sampai 3 juta. Bagaimana pencatatannya ketika kita menggunakan pertama adalah metode yang impress fund system. Ini metode impress tadi ya. Tahapan pertama adalah saat pembentukan. Ya kan? Pembentukan ketika tanggal 1 cairnya itu senilai 2 juta. Artinya emang dijatahinnya segitu ya. Dijatahinnya 2 juta. Jurnalnya kas kecil sesuai peraturan dari debit kredit itu. Jadi kas kecilnya termasuk kategori aset, akunnya kas, tambah di debit. Jadi kas kecilnya nambah 2 juta. Di sini ada keterangannya nih, aset bertambah. Di sini ada aset berkurang. Aset yang berkurang adalah banknya. Uang yang ada di bank. Jadi 2 juta pada 2 juta. Ketika penggunaan kas kecil tidak di jurnal pada tanggal transaksi. Apa yang dilakukan oleh si PIC kas kecil atau petty cash itu? Dia mengumpulkan bukti-bukti transaksinya sampai pada saat kebutuhan sudah harus diisi kembali dengan jurnal seperti berikut nih. Beban transportasi, seluruh beban masuk ke posisi debit ya. Kredit adalah penjumlahan dari bebannya ya, jumlah yang dikeluarkan masuk ke kredit 1,9. Pengisian kembali senilai total pengeluaran kas kecil. Di sini dilihat ada selisih nggak sih? Iya, ada selisih nggak? Selisih 8.000. Coba kita telusur infonya ya. Pengisian 2 juta, saldonya 92.000. Ya kan? Berarti ini kalau emang saldo 92.000 berarti yang dipakainya harusnya 1908 ya. 1908. Tapi bukti-bukti yang ada di sini hanya 1,9. Berarti selebih kurang apa selisih lebih? Kurang, nombokin dong. Jadi si pemegang kas kecil nombokin senilai adalah 4.000 dengan jurnal seperti berikut ya. Kelebihan atau kekurangan kas kecil pada kas kecil. Tergantung situasi ya, ini bisa dibalik tergantung dari selisih lebih apa selisih kurang ya. Selanjutnya di jurnal yang pengisian kembalinya yang kuning ini ya. Senilai 1908 dan 1908. Kalau kita lihat dari buku besarnya nih, 1 April 2 juta,
pemakaian tidak dicatat, saldonya 2 juta, terus dilakukan isi kembali segini, saldonya akan tetap menjadi 2 juta. Jadi makna tetapnya adalah seperti itu ya, dari 3 aktivitas kas kecil, saldo tiap-tiap aktivitasnya akan selalu sama. Ini metodenya ada 2 yang di sini, tapi sesuai rekomendasinya gunakannya Impress Fund System. Ada yang mau ditanyakan metode Impress? Bella mau nanya, Bella? Mau nanya? Metode Impress tadi akan berbeda kalau kita memperlakukan dengan yang fluktuasi di sampingnya nih. Ya. Metode fluktuasi pembentukannya sama nih, ya. Karena emang jatah yang digunakan kas kecilnya 2 juta. Namun ketika penggunaannya nih, yang tadinya hanya mengumpulkan bukti transaksi, di sini langsung di jurnal nih. Beban transportasi 280.000 sesuai data yang ada di soal. 370, 800, 4,5. Jadilah kas kecil yang dikeluarkan atau yang digunakan pada aktivitas penggunaan kas kecil ini adalah 1,9. Selanjutnya diisikan kembali tanggal 1 Mei. Terkait selisihnya tetap di jurnal. Seperti ini ya. Nilai saatnya adalah saat pembentukan masih samanya. Bedanya hanya yang di sini nih. Ketika penggunaan dia di jurnal, itu yang fluktuatif. Kira-kira ada yang mau ditanyakan?